Bismillahirrahmanirrahim. Wa man tawaddu'a, dan barang siapa yang tawadu li gonin, kepada orang kaya, li ginahu, karena kekayaannya, fakon zahaba, maka sungguh telah hilang sulusadinihi, 2/3 agamanya. Jamaah majelis taklim hadanillah, masih di makalah yang pertama dari bab ketiga kitab Nasaihul Ibad, yang mana ini adalah hadis ataupun sabda baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tadi, waman tawadu'a ligoniin liginahu faqad dzaba sulusadinihi. Jadi siapa aja yang tawadu, kerendah hati kepada orang kaya, tapi karena kekayaannya, maka sungguh sudah hilang 2/3 agamanya. Na'udzubillah min dzalik. Perlu diketahui, yang namanya tawadu itu adalah sikap rendah hati, lawanan daripada takabur. Bukannya tawadu singkatan. Tawadu, taknya tahu, wanya warna, dunya duit, bukan itu ya. Nah, yang namanya sifat tawadu sebenarnya mah bagus, terpuji ya. Bahkan termasuk akhlak para nabi, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajar kalau memang betul-betul katawadun itu ikhlas, itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tawadu'a lillah faqad rafa'allah, ya. Siapa orang yang tawadu karena Allah, maka pasti diangkat oleh Allah. Tapi ingat, di situ harus ikhlas. Kepada siapapun boleh, silakan. Mau kepada orang miskin, orang kaya, orang bodoh, orang pintar, pokoknya kepada siapapun. Asal, atau yang nggak boleh nih, itu tawadu rendah diri, rendah hatinya itu karena kekayaan, termasuk karena jabatan ya. Jadi jangan tuh mah, jangan kita tawadu rendah diri kepada pejabat karena jabatannya sampai cium tangan gitu ya. Ya terutama orang kaya yang banyak mah ya, itu ada maunya. Nah, apa sebabnya? Karena memang di dalam kitab Maraqil Ubudiyah ya, dikatakan pengertian agama di sini ya sebenarnya mah adab atau kesopanan. Karena yang namanya adab itu secara global
kebagi tiga. Satu, adab kepada Allah. Dua, adab kepada Rasulullah. Dan ketiga, adab kepada sesama. Nah makanya kalau dia itu tawadunya, beradabnya hanya kepada sesama, khususnya orang kaya, karena memang kekayaannya, makanya wajar kalau 2/3 agamanya itu hilang, gitu ya. Makanya hati-hati. Dan juga memang di situ ada ya, ali'anna syari'ata, yakni karena yang namanya syariat ayakuna itu keadaannya ta'zimun nasi, yang namanya mengagungkan manusia, li ajli sholahihi, itu karena kebaikannya atau kesolehannya, wali ajli ilmihi, dan juga karena ilmunya. Jadi sebenarnya mah yang namanya syariat atau aturan agama khususnya ya, itu menuntut mengagungkan manusia itu mestinya karena kesolehannya atau kebaikannya, dan juga karena ilmunya. Dunatazimi, bukan karena mengagungkan li ajli malihi, karena hartanya tadi itu ya. Makanya wajar dan gak boleh kalau mengagungkan orang kaya karena kekayaannya, begitu juga pejabat karena jabatannya, begitu ya. Karena memang agama ini menuntut sebenarnya mah silakan mengagungkan manusia ataupun sesama, dan memang itu diharuskan ya sebagai wujud daripada ketawaduan. Tapi ingat, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, tapi karena kesolehannya atau kebaikannya dan karena ilmunya, begitu ya. Jadi walaupun umpamanya dia orang hartanya banyak, kaya, jabatannya tinggi ya, karena itu urusan dunia, jangan karena itu. Sebab pasti kalau memang karena itu nggak ikhlas. Dan kalau memang dia itu orang kayanya dermawan atau pejabatnya itu adil ya, yang memang benar-benar peduli. Sebenarnya yang namanya pejabat itu kan sebenarnya pelayan. Jadi pejabat-pejabat itu, pemimpin-pemimpin itu ya, dari lurah sampai presiden, itu sebenarnya mau pelayan rakyat. Itu baru benar-benar pejabat. Tapi kalau umpamanya dia yang mestinya melayani, yang mestinya mengayomi, yang mestinya melindungi, ini malah umpamanya memeras, itu mah bukannya pejabat, bukan, namanya penjahat. Nauzubillah min dzalik itu ya. Hati. Dan pasti konsekuensinya kalau orang sudah mengagungkan ya, dia menunjukkan ketawaduannya nih karena harta dunia termasuk jabatan. Nah di situ dikatakan fa inna man akroma, maka sesungguhnya orang yang memuliakan al-mal harta, ahana, maka pasti dia menghinakan al-ilma, ilmu, wassolaha, dan kesolehan ataupun kepatutannya. Jadi kalau orang orientasinya atau tujuannya itu memuliakan harta termasuk jabatan, yang mana harta dan jabatan itu sebenarnya hina, makanya otomatis dia secara tidak langsung ya sudah menghinakan ilmu dan kesolehan ataupun kebaikan seseorang tuh. Nauzubillah min dzalik. Makanya hati ya. Kemudian qala,
telah berkata Sayyidi ya Gusti kami Abdul Qadir Al-Jailani, yakni Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kudisa di situ ya, yang disucikan sirruhu, rahasianya. Kan biasanya mah kodos Allah ya, kan nggak ada Allah di situ. Karena nggak ada Allahnya maka kudisa aja. Ya pasti Allah lah yang mensucikan begitu ya. Atas doa kita ya, mudah-mudahan kita juga dapat. Kudisa, semoga disucikan sirruhu, rahasia-rahasia Tuhan saya. La Buddha, mesti atau harus likuli mukminin, bagi setiap orang yang beriman, bisa iri ahwalihi, dalam setiap keadaannya, min salah sati asya'a, daripada 3 hal ya. Jadi berkaitan dengan ini ya, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ini berkata, bagi orang mukmin yang beriman khususnya kita nih, itu dalam setiap keadaan ini enggak boleh luput ya. Artinya harus ada 3 hal ini nih. Insyaallah selamat dunia akhirat. Nah, apa tuh yang 3 hal itu? Amrin, jadi badal dari salah satu ya. Amrin yang pertama perintah yam tasiluhu, yang ia kerjakan atau patuhi ya. Wanahyun, yang kedua nahyin ya. Dan yang kedua larangan yajtanibuhu, yang mesti ia jauhi. Wa qadarin, dan takdir yardo, yang mana ia harus ridho bihi, akan takdir tersebut. Jadi 3 hal itu nih yang harus selalu diingat ya, dan harus diamalkan. 1, tentang perintah, maksudnya perintah Allah. Ini harus dijalanin, dipatuhin ya, bukan malah ditinggalkan. Auzubillah. Yang kedua larangan. Nah ini mah justru harus dijauhin, jangan dibalik, malah kerjain. Ya kalau memang dia bodoh mah bisa jadi sih. Jadi karena nggak tahu, bisa jadi perintah malah dijauhin, larangan malah dikerjain. Ya termasuk orang-orang yang memang istilahnya hatinya sakit ya, apalagi mati malah, itu pasti dah. Jadi perintah yang mestinya dikerjain malah ditinggalin, larangan yang mestinya dijauhin malah dikerjain tuh. Nah terutama nih yang ketiga nih, takdir itu harus diterima ya. Ya tentunya sambil berusaha gitu. Ya langkah awal terima dulu ya. Itu buat penentram, buat peredam hati ya. Ya sebab seandainya nggak diterima juga kan udah terjadi. Kalau nggak diterima kan ntarnya udahnya nggak enak, terus nggak ada pahalanya lagi. Gitu ya, mungkin di sini maksudnya kalau takdirnya takdir baik, mas semua juga pengen ya. Ditakdirin kaya maunya, ditakdirin selalu sehat maunya, ditakdirin punya naik jabatan atau apalagi ya. Tapi ini ketika dia itu pamannya dagang rugi mulu, kemudian ya pokoknya mah hidup cari kerjaan susah, akhirnya sulit. Nah itu langkah awal terima dulu ya. Nah kemudian kesananya baru kita
berusaha untuk merubah ya dengan ikhtiar ya, kalau kerja dagang dan lain sebagainya gitu ya. Dan kalau memang kita dari awalnya sudah tertanam nerima gitu ya dari Allah, insya Allah nanti seandainya kita itu berhasil, umpamanya tadinya dia miskin, dia berusaha pengen kaya, kerja dagang, kemudian bener kaya, dia nggak sombong. Dan ketika gagal juga ya, padahal dia sudah benar-benar mengerahkan pikiran, tenaga, waktu ya, bahkan modal untuk dagang, kerja dan sebagainya, ternyata miskin aja. Nah, dia tetap sabar karena memang inilah yang namanya takdir Allah. Kita memang pengen kaya, tapi Allah, dan itu insya Allah yang lebih baik gitu ya. Nah, dari 3 hal itu, fa'aqallu halatil mu'mini, paling sedikit-sedikitnya keadaan orang yang beriman, layahlu, itu mestinya tidak sepi, pihak dari keadaan-keadaan yang 3 tadi tuh, min ahadiyajil asya ya, daripada salah satu yang 3 hal, asya salah satu hal yang 3 ini ya. Jadi sekurang-kurang ini bagi orang yang belum beriman ya, khususnya kita mudah-mudahan ya, syukur-syukur semua ya, ini dalam setiap keadaan jangan sampai luput nih salah satu dari yang 3 itu ya. Jadi tadi perintah kerjain, larangan jauhin, takdir terima ya. Tuh bagus segitu, paling enggak salah satunya. Jadi jangan sampai enggak ada sama sekali. Ya kalau enggak tahu bisa jadi ya. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya, payam bagi, maka mesti lahu bagi orang yang beriman ayul zima ya, itu untuk selalu hamahu ya, keinginan dari 3 hal itu, qalbuhu akan hatinya, wa yuhadisu, dan membicarakanlah biha tentang 3 hal tersebut, nafsuhu dirinya ya, wa yahuza ya, sebenarnya di sini diatapin kepada ayul zima semua ya. Jadi kok fil mudhari sih dibaca wa yuhadisa, wa dibaca wa yahuza, semuanya atap kepada ayul zima gitu ya. Wa yahuza, dan ia mengambil al jawariha, anggota-anggotanya biha, dengan 3 hal tadi, bisa diawali dalam keadaannya gitu ya. Jadi simpulannya nih, bagi seorang yang beriman khususnya kita, itu mestinya ya senantiasa nih hati kita keinginannya untuk bisa ngerjain yang 3 hal itu tuh. Jadi kudu punya target gitu ya. Ya kan kalau kita nggak tahu bagaimana punya target ya. Yang udah tahu juga belum tentu. Dah bahkan yang sudah punya target juga, wallahu alam gitu ya, bisa ngerjain enggak. Tapi paling enggak lah ada semacam motivasi gitu ya. Nah kemudian dia itu kudu sering-sering ngomongin dirinya. Jadi ngobrolin awak ya, awak diri. Awak, hidup mah kalau pengen selamat dunia akhirat tuh, perintah kerjain, larangan jauhin, takdir terima. Suka gitu enggak? Iya, jadi kita kudu sekali-sekali tuh ngobrolin ya diri sendiri gitu ya. Dan tentunya bukan sampai di situ aja. Jadi belum cukup kita hanya benar-benar di hati tujuannya mau ngerjain. Bahkan awak juga sering dinasihatin ya, diomongin.
tapi yang terpenting dibuktikan tentunya ya, benar-benar ambil bagian nih anggota badan untuk mengamalkan atau merealisasikan ya tadi. Syukur-syukur sih semuanya, perintah dikerjain, larangan ditinggalin, takdir diterima, minimal salah satunya. Insyaallah ya, selamat dunia akhirat. Jadi itulah tuh mungkin ya perkataan Tuan Syekh yang luar biasa. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab.